Sapi merupakan salah satu mamalia yang banyak diternakan di Indonesia. Hewan ini banyak dipelihara untuk dimanfaatkan tenaga, daging, susu, dan kulitnya. Sapi menjadi hewan ternak yang paling umum di Indonesia karena manfaatnya yang sangat beragam untuk manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda mungkin sering mengonsumsi berbagai jenis produk yang berasal dari sapi, baik itu daging maupun hasil susunya. Meski sapi terlihat mirip satu sama lain, nyatanya ada berbagai jenis sapi di Indonesia yang harus Anda ketahui. Dunia hewan kali ini akan memberikan informasi jenis sapi apa saja yang diternakan di Indonesia. Untuk itu simak videonya sampai selesai. 1. Sapi Bali. Sapi Bali memiliki karakteristik warna kulit sawo matang atau merah bata dan terdapat warna putih pada bagian tubuh tertentu, seperti pada bagian keempat kakinya. Tanduk pada sapi jantan tumbuh di bagian luar kepala. Sapi Bali merupakan jenis sapi unggulan yang bisa dimanfaatkan daging dan tenaganya. Daging sapinya memiliki lemak karkas rendah dan tingkat keempukan yang tidak kalah dari sapi impor. Selain itu, hewan ini sangat mudah beradaptasi di lingkungan baru serta memiliki tingkat kesuburan tinggi. Sapi ini tidak memiliki punuk ataupun gelambir. Kakinya cukup ramping namun memiliki ukuran yang agak pendek seperti kaki kerbau. Hidung, kuku dan bulu bagian ujung ekornya berwarna hitam. 2. Sapi Madura. Sapi Madura merupakan hasil dari persilangan antara Bos indicus atau zebu dan Bos sondaicus atau banteng. Karakteristik dari sapi Madura adalah berwarna merah bata dan tanduk yang melengkung berbentuk setengah bulan dengan bagian ujung menuju ke arah depan. Keistimewaan sapi Madura yang pertama yaitu selain untuk tujuan penggemukan yang nantinya akan dijual sebagai sapi potong, pemeliharaan sapi Madura juga memberikan banyak fungsi dan manfaat, khususnya di daerah asalnya. Sapi ini masih sering dijadikan sebagai sapi pekerja untuk menunjang usaha tani, baik untuk membajak sawah maupun alat transportasi, sapi pajikaran, karena memang tulang sapi Madura sangat bagus dan berotot, serta kaki dan teracaknya kuat untuk bekerja. Tak hanya itu, sapi Madura betina juga dapat dijadikan sapi sonok. Sapi sonok sendiri merupakan sepasang sapi Madura betina yang dirangkai atau diapit menggunakan pangonong untuk mengikuti kontes kecantikan dan tampil mengikuti instruksi pawang. 3. Sapi Ongole dan sapi peranakan Ongole. Sapi jenis Ongole berasal dari India dan termasuk dalam golongan sapi zebu atau berpunuk. Sapi Ongole banyak diternakan di Pulau Sumba. Ciri khas sapi jenis ini memiliki punuk besar dan bagian lipatan di leher serta perutnya bergelambir. Awalnya, sapi peranakan Ongole ini adalah hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba Ongole dengan sapi betina Jawa yang berwarna putih. Sapi Ongole atau Bos indicus sebenarnya berasal dari India, termasuk tipe sapi pekerja dan pedaging yang disebarkan di Indonesia sebagai sapi Sumba Ongole. Sapi Ongole sendiri memerankan peran yang penting dalam sejarah sapi di Indonesia. 4. Sapi Brahman. Sapi Brahman adalah keturunan sapi zebu atau Bos indicus. Aslinya berasal dari India kemudian masuk ke Amerika Serikat pada tahun 1849. Di Amerika Serikat, sapi Brahman dikembangkan untuk diseleksi dan ditingkatkan mutu genetiknya. Sapi Brahman sendiri masuk ke wilayah Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Ciri khas sapi Brahman adalah berpunuk besar dan berkulit longgar, gelambir di bawah leher sampai perut lebar dengan banyak lipatan-lipatan, telinga panjang menggantung dan berujung runcing. Sapi ini adalah tipe sapi potong terbaik untuk dikembangkan. 5. Sapi Limousin. Jenis sapi ini juga memiliki banyak kelebihan yaitu karena posturnya yang besar sehingga bobot dagingnya pun menjadi berkali-kali lipat beratnya. Meski bukan sapi asli asal negara kita,
namun keberadaannya kini mulai populer dan banyak diternakan dikarenakan kelebihannya. Asal sapi Limousin ini adalah dari negara Perancis. Sapi Limousin beradaptasi dengan kondisi perbukitan lokal dari tanah asam dan granit yang mengalami mineralisasi lemah. Dengan variasi suhu yang besar, Limousin merupakan salah satu jenis sapi yang mampu tumbuh dengan ukuran yang besar. Karakteristik tubuhnya memiliki ukuran yang panjang, tinggi dan besar dan berbulu tebal berwarna kecoklatan. 6. Sapi simental. Dikarenakan sapi simental secara genetik berasal dari iklim dingin, biasanya sapi ini akan disilangkan dengan sapi lokal seperti sapi peranakan ongole. Warna bulu sapi simental ini bervariasi tergantung asalnya dari mana, mulai dari warna emas atau kuning kecoklatan, putih hingga merah. Di Indonesia sendiri, kebanyakan bagian kepala sapi berwarna putih yang tampak hingga bahunya. Selain bagian wajahnya, bagian lutut hingga ekor pun berwarna putih. Sapi ini berasal dari daerah Sime di negara Switzerland atau Swiss. Sapi ini merupakan tipe sapi pedaging. 7. Sapi Friesian Holstein atau Fries Holland. Sapi Friesian Holstein atau yang biasa disebut sapi FH merupakan sapi penghasil susu paling utama di dunia. Karakteristik khas sapi jenis ini adalah corak kulit yang hitam dan putih. Sapi ini berasal dari Eropa, yaitu Belanda, Nederland, tepatnya di Provinsi Holland Utara dan Friesian Barat, sehingga sapi bangsa ini memiliki nama resmi Fries Holland dan sering disebut Holstein atau Friesian saja. Sapi perah Friesian Holstein atau disebut juga sapi Fries Hollands dikenal sebagai sapi perah berkemampuan produksi susu tinggi. Sapi perah Friesian Holstein masuk ke Indonesia dibawa oleh Hindia Belanda pada tahun 1891 sampai tahun 1893 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sapi perah lokal. Sapi perah Friesian Holstein murni telah ada di Jawa Barat sejak tahun 1900. Tepatnya di daerah Cisarua dan Lembang. Dari kedua daerah inilah sapi perah Friesian Holstein kemudian menyebar ke beberapa daerah di Jawa Barat. Itulah 7 jenis sapi di Indonesia yang bisa Anda ketahui berikut dengan manfaatnya. Sapi di Indonesia sendiri lebih banyak sapi pedaging atau potong daripada sapi perah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman kalian. Terima kasih.